Hey guys, welcome back to my channel. Untuk episode kali ini, karena banyak dari kalian yang komen, ayo dong mbak adain Q&A karena ini my very first YouTube channel, and banyak orang yang belum tahu gimana sih Elvira itu, apa sih, maksudnya kayak siapa sih Elvira itu gitu. Nah, buat kalian yang pingin tahu kayak sisi lain dari Elvira, itu tonton terus YouTube channel karena semakin kesini episodenya tuh semakin kayak apa ya, menguak siapa sih sebenarnya Elvira itu, ngapain sih dia itu sebenarnya. Karena personally aku tuh orangnya cukup apa ya, kalau dibilang misterius enggak, cuma very private person gitu. Very private person yang aku nggak mengumbar-umbar kalau misalnya kemana, ngapain, sama siapa, beli apa, ngapain aja, project selanjutnya itu apa, terus what's been going on in my life gitu. I don't show that to Instagram, dan aku cuma show-nya ya Putri Indonesia, Miss Universe, and aku juga dalam dunia entertainment, acting, and stuff like that, only that. Nah, di YouTube ini aku pengen kalian untuk get to know me better, sisi lain. Contohnya simple thing as this, I personally love hoodie. Jadi orang pasti kayak, oh Miss Universe gitu kan, Putri Indonesia, pasti pakainya tuh yang glam-glam, yang mewah-mewah. No, I actually love hoodie, dan aku suka pairingnya pakai legging, dan kadang tuh kayak pakai sendal biasa gitu, not even sneakers guys. Jadi aku tuh orangnya simple banget, santai banget. Kalau bisa nggak ribet, ya udah nggak usah ribet, simple aja, pakai hoodie, pakai sweater, kadang pakai celana pendek, jeans gitu. Aku orangnya tergolong yang jarang banget pakai jeans panjang gitu, apalagi rok gitu. Jarang banget. Dress itu only in special occasion. Anyway, aku udah bikin question and answer di Instagram, dan ada beberapa ini ya perlu dijawab, ada beberapa yang enggak deh gitu, skip. So guys, kalian harus bener-bener tanya pertanyaan yang berkualitas, dan kayak bertanya, kayak pengen tahu sisi lain Elvira tuh apa sih gitu. Anyway, pertanyaan pertama, tipe cowok ideal mbaknya tuh seperti apa? Contohnya kalau artis atau atlet ada nggak? Tag dong orangnya. Aduh, kalau masalah itu saya nggak akan pernah nge-tag orangnya siapa, karena itu bener-bener strictly private, dan aku nggak mau catch evil eyes. Aku nggak mau bikin orang tuh sirik atau apapun itulah, karena kita nggak tahu kan kalau kita bahagia orang lain ngelihatnya kayak gimana. So tapi tipe cowok ideal mbaknya itu seperti apa? Aku orangnya termasuk orang yang gak berpatokan pada fisik, tapi aku punya kriteria tertentu soal personality. Yang pertama harus nyambung, yang jelas kalau ngomong itu nyambung, levelnya sama, atau bahkan he's like a mentor to me. I can look up to him in so many ways. And then yang kedua harus lucu, he has to be funny, karena aku tuh orangnya kayak suka banget joke, suka nonton comedy, suka kadang tuh kayak jayus nggak jelas gitu, out of the blue gitu. Dan aku harus punya partner yang seimbang, yang kayak mengimbangi jokes dry aku, yang garing-garing jokes aku tuh harus kayak he can understand me, nggak tanpa harus ngeliat kayak apaan sih lo gitu, bikin ilfeel deh gitu, kayak I don't want that gitu. Dan yang ketiga harus be a man, responsible, be the someone yang I can look up to him as a husband gitu. Since I'm not married yet ya, jadi ya I need to look for a husband figure.
Oh ya, sama satu lagi, I don't like cowok yang suka pamer, suka bragging gitu. Aku nggak suka yang cowok yang nih jam gue, ini mobil gue gitu, kerjaan gue ini nih, tapi ujung-ujungnya dari bokap ya kan, daddy's money gitu. Kayak apaan sih lo gitu. Justru aku lebih suka orang yang simple, orang yang humble, tapi behind that itu dia kerjaannya banyak banget dan dia berdiri kaki sendiri gitu. Nggak apa ya, kayak I like guys who's very independent, karena aku termasuk orang independent. Masa aku independent terus aku have a husband yang not independent gitu, which is kayak it's just not my vision aja gitu. Anyway, Baswe, I hope that answer your question. Dan yang kedua, ada pertanyaan, tips memulai bisnis Kak Vira. Jadi aku tuh emang dari kecil tuh udah berjiwa entrepreneur. Ternyata setelah aku pikir-pikir ya. Kenapa? Karena dulu waktu aku 7 tahun, itu tuh aku kan tinggal sama nenek gitu, almarhum nenek dulu punya kayak catering kecil-kecilan gitulah, masak di rumah, bikin di rumah gitu. Beliau bisa masak apapun, terutama Indonesian food, including jajanan pasar. Jadi tiba-tiba ini anak kecil 7 tahun gitu kan, aku 7 tahun tiba-tiba kepikiran aja, aku manggilnya ibu gitu. Bu, gimana kalau tiap hari Minggu ibu bikin jajanan pasar, terus aku yang ngejualin door to door gitu, kayak tetangga gitu, ketuk pintu, halo mau beli jajan nggak, jajan pasar gitu, jual ada kelanting, ada lupis, ada cucur, ada lemper gitu. Itu pokoknya tuh dari ide aku sendiri gitu loh. Ternyata kayak waktu itu kayak nggak kepikiran kayak I think I'm gonna be entrepreneur. No, I didn't think, tiba-tiba aja kayak kepikiran. Dan akhirnya nenek aku tuh kayak oke, gitu, kayak let's try that gitu. Hari Minggu aku bangun jam 6 pagi, selesai masak jajanan pasar. Kan biasanya kalau orang Indonesia tuh sukanya makan jajanan pasar pagi-pagi kan gitu. Jadi jam 7 tuh udah mulai start, dari gang ujung dulu, yang paling ujung udah start ketuk-ketuk pintu, ampe pokoknya jam 10 itu aku udah bilang kayak gini sama diri aku sendiri, nggak akan pulang sampai jajan ini habis gitu, gimana pun caranya, pokoknya satu kotak ini. Dan aku tuh jalan, anak kecil cewek, minggu pagi itu bawa kotak sendiri, nenek aku di rumah gitu, aku sendiri jualin jajan. Dan waktu itu pokoknya alhamdulillah banget bisa ngasilin duit 15.000 apa 20.000 untuk duit jajan zaman dulu ya guys. Itu kan wow, kayak kaya banget gitu. Jadi itu aja aku seneng, kalikan aja 20.000 tiap minggu, 20 kali 4 80.000, habis 100.000 untuk anak 7 tahun zaman dulu. Sampai 100.000 tuh kayak kita udah yang wow, kayaknya bisa beli semua seisi jajanan sekolah gitu kan, beli biting, beli pentol, beli cilok gitu kan, beli apa ya, dulu jajanan aku paling suka tuh biting, pentol, terus pentol tuh kayak ciloknya di sini gitu, kan aku dari Surabaya guys. Terus sama kerupuk yang dimasukin saus tuh loh, yang kalau kerupuk ditusuk-tusuk terus disiram saus, itu aku suka banget. Dan aku nggak minta duit dari orang tua aku untuk jajan, karena aku ngejual jajanan pasar dari nenek aku tuh udah bisa menghasilkan sendiri. Jadi ya as you can see, I actually learning to be independent since early age. Jadi now I'm independent, itu bukan sesuatu hal yang baru lagi buat aku. And tips memulai berbisnis itu, kalian jangan takut gitu kan, kalian harus temukan apa yang kalian suka. Kalau aku memang suka berbisnis dari awal, apapun yang bisa aku jual itu aku jual. Kayak misalnya waktu itu ya nenek aku karena bikin jajanan pasar ada di depan mata, ya ini ya aku jual gitu. Terus aku sebelumnya juga pernah berbisnis bulu mata,
aku pernah berbisnis karena dulu sering traveling, jadi aku ambil semua kayak beli semua make up yang nggak ada di sini, nggak dijual di kayak toko make up di sini gitu kan, retailer make up di sini, jadi aku istilahnya jual lagi gitu. And then now I have, dan ini merupakan salah satu bisnis aku yang paling aku seriusin gitu, yang bener-bener aku pengen gedein nih, kalau bisa jadi public company deh gitu. Itu skincare aku, yaitu Elf Beauty. Jadi memulai bisnis tuh kalian jangan takut, kalian harus out of the box, dan kalian harus mengeksplor skill-skill kalian tuh yang nggak pernah kalian tahu gitu. I never know I will have a skincare business, karena dari dulu aku selalu suffer sama kulit aku yang berjerawat, dan during my teenager aku sangat pemalu, very introvert person, dan nggak pede karena kulit aku tuh dulu tuh parah banget jerawatnya, dan aku nggak mau orang tuh merasakan hal yang seperti itu. That's why itu yang membuat aku mencetuskan untuk I think I need to have skincare, karena aku tahu dulu aku pernah merasakan kayak gitu. So I want to help people to feel more confident, to feel more beautiful. Jadi to start a business is not just a business, it needs to have essence gitu. Itu harus kayak bisnis kamu tuh harus ada purpose-nya, dan sesuatu yang kalian tahu, you're good at, and you like it. And it's like, jadi kalian tuh nggak ngerasa kayak kerja gitu, aduh kerja nih untuk dapat uang. No, tapi kalian harus merasakan bahwa ini hobi gue yang gue dibayar, kok ini hobi buat gue tapi gue dibayar gitu. And it's wonderful to have that such a feelings gitu. Anyway, pertanyaan selanjutnya, do you believe in zodiac? Yes, I am zodiac lover. Jadi aku di Instagram tuh selalu kayak ngikutin zodiac sign, Cancerian girls or whatever itu. Zodiac is actually my thing. If I kayak temenan sama seseorang atau dating somebody, I look at the zodiac. Kayak literally guys, aku ngeliat di zodiac tuh, cocok nggak ya? Terus kayak, oh iya nih dia tuh kayak gini kan, pasti kayak gitu kan. Cancer tuh kayak gini, nggak bisa nih sama zodiac ini, nggak bisa kayak it's just, I know it sounds stupid, I know it sounds silly, tapi believe it or not, it's actually true. Most of the time, I mean like for me ya, it's 90% true. So yeah, you can try it too guys. I mean like there's a lot of zodiac, tapi harus yang terpercaya banget. Terus ini ada nih, Mbak Elvira, ada oplas bagian tertentu nggak? I am so tired with this kind of questions. This questions is, come on guys, seriously, aku tuh gak ada oplas sama sekali, please. I don't know why people change. I mean, kalian tuh dulu aku muncul pertama kali tuh umur 20. Of course I'm still baby, kayak muka aku masih ada baby fat, and then jaws aku, mungkin aku dulu agak chubby gitu, dan sekarang I know how to take care of my body's right gitu. And now I'm, maybe dulu aku agak pernah mengalami fase gimana, agak chubby sedikit, terus habis itu turun lagi beratnya. Of course the face, the body will change gitu, but I don't have, I swear to God, I may die now. Kayak aku tuh nggak ada oplas sama sekali. Dan sering banget orang-orang tuh ngira hidung aku tuh oplas. Kayak, are you kidding me? Kayak, I have no issue, I have nothing against people yang doing oplas. It's their right, their choice gitu kan. Cuma it's just irritating aja for me. People keep accusing me, kayak nuduh aku oplas, padahal kayak mereka tuh yakin bener 1000% Elvira ini oplas. I just like, hey guys, like daripada duitnya buat oplas, mending buat invest business ya kan. So my nose, okay, this is my nose.
kalau aku gini-giniin oplas tuh pasti udah nggak jelas banget kemana, dan aku berani nih begini-giniin itu kayak this is bone, bukan silikon ya pemirsa. Aduh sampai mau bersin ya kan. Anyway, busway guys, ini asli. I don't know how long I can do this, tapi ini asli. Dan ya, mata aku juga ada orang bilang, oh kamu surgery eyelid ya? No, asli ini eyelidnya bukan kaleng-kaleng sister. Dan a lot of people say that I have breast implant, which is not true at all. Dan aku nggak mungkin dong kayak buktiin gimana gitu, is private gitu. Tapi I can guarantee you I don't have any implants, I don't have any plastic surgery with my body. I'm happy with what I am now and I'm forever grateful. Yes, aku punya beberapa flaws, beberapa kekurangan yang it could have been better. Kalau misalnya it could have looked better, bukan been better, it could have looked better kalau misalnya aku oplas, but no, I choose not to gitu. Karena I'm happy and I'm forever grateful. And sekali lagi ya, dengan aku ngomong kayak gini, I have nothing against those people yang doing plastic surgery. Because mereka punya hak dan aku juga punya hak untuk memilih. But it's so annoying when people keep saying that I'm doing plastic surgery, which I'm not. I'm 100% real gitu kan. And I'm real, I'm being real to you all. Terus ada yang bilang rahasia menjaga tubuh dari pola makan. Sebenarnya kalau orang tuh kadang ya banyak banget nih komen, nggak cuma ini aja. Aduh kak, badannya kok bisa body goals gitu sih? Kakak tuh pasti makannya ini ya, makannya. Yes, dulu aku jaga makan banget. Jaga makan banget tuh dalam arti kayak aku literally nggak makan nasi setahun, nggak makan mie setahun, nggak makan french fries setahun, nggak makan daging merah setahun. So only chicken, fish, and vegetable dulu ya waktu Miss Universe, dan nggak makan roti. Itu dulu. Tapi sekarang after Miss Universe I don't care anymore, kayak I eat what I want. Tapi tetap aja aku juga karena memang karena nggak baik buat kesehatan, I can eat whatever I want tapi harus diimbangi dengan olahraga. Jadi kalau misalnya aku gini nih, aduh udah makan nasi padang nih banyak banget weekend ini gitu, karena weekend most of the time I eat more than weekdays gitu. So ya udah, aku berarti harus olahraga, which is lari gitu kan, lari ataupun ya kalian bisa style YouTube aja, you don't have to go to gym, especially nowadays gitu kan, nggak perlu buang-buang uang untuk assign membership di gym, tapi kalian lihat YouTube aja. Biasanya aku sih ke channel Pop Sugar, kalian bisa cek tuh Pop Sugar, banyak banget latihan-latihan free dan dari yang beginner sampai yang advance gitu. Dan itu aja sih, aku nggak ada secret yang harus diet lah apa. Kalau misalnya kalian tahu nih, kalian mau tahu, aku tuh suka banget street food. Aku nggak bisa hidup tanpa Indonesian food. Selalu makan yang street food tuh, that's my expertise gitu. Kayak tiap hari I can eat like makanan yang goreng, minyak tuh tiap hari aku bisa banget. But kita nggak boleh terlalu lost karena it's not healthy ya guys gitu. Jadi itu aku mengimbangi itu, dan sauna juga gitu. Jadi I think that's fair enough kan. Dan aku juga satu lagi, aku ini blood type diet. Kalian bisa google blood type aku, golongan darah aku O. Jadi ada tuh pantangan, kalian harus lebih banyak makan daging merah daripada daging putih. Terus tantangannya kalian yang susah diproses badan kalian tuh apa? Kalau aku gandum gitu, jadi aku mending makan roti biasa daripada makan wheat bread gitu, roti gandum, karena untuk di badan aku lebih susah diproses, which is akan ngaruhnya ke proses pencernaan. Jadi semakin aku banyak makan daging merah, itu pencernaan aku tuh lancar banget. Tapi kalau aku cuma makan kayak ikan, sayur gitu, pencernaan aku tuh nggak bisa kayak tiap hari gitu. So I think you guys should
should search blood type diet. Itu kalian bakal disesuaikan dengan golongan darah masing-masing. Mbaknya suka jengkol atau pete nggak? Of course aku suka pete, guys. Gini-gini aku doyan banget makan pete sambal. Kalau nggak pakai pete aku nggak mau makan. Semua kalau misalnya pesen makanan online gitu, penyet tempe, penyet ayam tuh pokoknya pakai tambah pete goreng. Itu that's me. I love pete. Satu lagi, Kak, suka kerokan nggak? Of course, that's so easy, guys. Of course aku suka kerokan. Aku bahkan semalam tuh baru kerokan karena kayak masuk angin tiap, pokoknya aku merasa capek, pegel, masuk angin, terus demam. Bahkan demam pun aku dulu banget tuh demam tuh aku kerokan, besoknya tuh langsung keringetan, malamnya tuh besoknya langsung enak banget badan tuh rasanya. Jadi kalian jangan pikir wanita ini nggak suka pete dan kerokan, tapi ternyata wanita ini pecinta pete dan kerok. Aku nggak bisa, guys, hidup tanpa koin dan kerok. Itu harus dikerok gimana pun caranya. So yeah, I guess itu dulu pertanyaan yang bakal aku jawab. Kalau misalnya kalian masih ingin tahu sisi-sisi lain dari Elvira, nah kalian bisa komen dan kalian kasih tahu ya, kira-kira episode selanjutnya itu tetap Q&A part 2 atau episode lain. So don't forget to subscribe, guys. Subscribe is free. Thank you, guys. I'll see you in the next episode.